Shalom saudara-saudara. Kembali lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Kali ini kita berada di dalam Mazmur pasal yang 102. Dan saudara bisa membaca keseluruhan dari Mazmur ini. Dan saya akan membaca dan mengajak saudara merenungkan Mazmur 102 ini dalam ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Mazmur 102 ayat yang ke-27. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Semua yang ada di dunia, saudara-saudara, tidak ada yang abadi. Akan mengalami perubahan. Apapun saudara bisa sebutkan di bawah kolong langit ini, saudara-saudara, semua akan berubah. Bahkan bumi tempat kita berpijak ini, saudara, itu akan mengalami perubahan. Dan kita lihat, saudara-saudara, bahwa itu terus berubah dari waktu ke waktu. Seiring dengan berjalannya waktu, cuaca yang berubah-ubah, saudara-saudara, iklim yang berubah-ubah, dan itu mempengaruhi alam, tanah, unsur air, dan sebagainya. Semuanya terjadi perubahan, mengalami perubahan. Dan perubahan yang kita lihat, saudara, seringkali bukan perubahan ke arah yang lebih baik, tetapi perubahan ke arah yang sepertinya membawa sesuatu yang menjadi kurang baik. Ya, berbagai perubahan-perubahan di bumi yang tidak mengarah kepada kebaikan itu, ya, seperti malapetaka, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya, saudara-saudara. Bencana-bencana alam yang banyak terjadi, khususnya seperti di masa-masa sekarang, musim hujan mulai datang. Maka sering kali ini yang banyak terjadi, saudara-saudara. Isu-isu pemanasan global, rusaknya ekosistem menjadi agenda yang tidak pernah selesai dibicarakan, saudara-saudara, di berbagai forum, dan banyak perubahan-perubahan lain yang bisa kita hadapi. Nah, atau diri saudara sendiri merasa sedang berubah. Ya, dulu Anda adalah seorang pria yang atletis. Dulu mungkin Anda adalah seorang pria yang memiliki tubuh yang sangat baik, yang didambakan oleh banyak wanita. Anda dikejar-kejar oleh karena tubuh, wajah Anda dan tubuh Anda yang begitu bagus. Tapi bagaimana dengan sekarang? Mungkin Anda akan tertawa dengan hal itu, saudara. Mulai mengalami perubahan-perubahan. Dulu yang dulunya six pack, saudara-saudara, menjadi buncit. Ya. Dulu yang bidang, saudara-saudara, tidak lagi demikian. Wajah yang dulunya begitu bagus, sekarang mulai muncul kerutan-kerutan. Demikian juga dengan para wanita-wanita. Dulu dia cantik dengan wajah yang cantik, saudara-saudara, mulai muncul kerutan. Walaupun saudara-saudara ditempeli dengan berbagai macam makeup, tetap terlihat bahwa ada perubahan, ada perbedaan. Apalagi tubuh. Bagi ibu-ibu muda yang sudah mempunyai suami, ada anak satu saja, semua berubah. Semua berubah. Keadaan tubuh menjadi berubah. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, mulai sana sini bagi ibu-ibu biasanya atau bagi wanita sudah mulai tidak enak. Timbangan naik saja sudah meresahkan banyak wanita. Ya, apalagi kalau kerutan mulai muncul. Jangankan kerutan, wajah ini, saudara-saudara, ada jerawat saja. Wah, itu meresahkan, saudara-saudara. Tetapi itulah perubahan yang semakin terjadi dan tidak bisa ditolak, saudara, kalau dia datang. Ya.
Tapi mungkin perubahan wajah, perubahan fisik tidak terlalu meresahkan seperti meresahkannya perubahan yang terjadi dalam rumah tangga. Ya. Perubahan yang paling menyakitkan kalau menimpa rumah tangga saudara, pergumulan besar terjadi. Sukacita dan tawa di dalam rumah bisa hilang, saudara-saudara, di dalam keluarga. Iya, dulu pasangan setia. Kalau dia berubah setia, apa yang terjadi, saudara? Maka yang terjadi adalah bahwa perubahan ini akan membawa suasana dan situasi yang menyakitkan, yang tidak lagi enak, tidak ada lagi canda tawa, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah dunia kita dikatakan oleh pemazmur, semua akan berubah. Tetapi saudara-saudara, ada satu yang tidak berubah. Dan kita bersyukur bahwa satu yang tidak berubah adalah Allah. Firman Tuhan berkata, misalnya di dalam kitab Maleakhi, saudara-saudara, pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, Tuhan berkata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Demikian juga Ibrani, pasal yang ke-13, ayat 8 berkata demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, kedua-duanya menuliskan bahwa yang tidak akan pernah berubah dari kekal sampai kekal hanya Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dia saja yang tidak berubah. Kalau dia tidak berubah, saudara, berarti apanya yang tidak berubah? Kasihnya tidak pernah berubah terhadap kita. Saudara mungkin menganggapnya berubah, tetapi Allah tidak bisa dan tidak mungkin dan tidak akan pernah berubah. Kasih Allah tidak bisa berubah. Itu sebabnya penulis Roma berkata bahwa apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih itu? Artinya segala macam bentuk penderitaan, malaikat sekalipun tidak bisa memisahkan Anda dari kasih itu. Artinya kasih itu diapakan pun tidak bisa berubah terhadap Anda dan saya. Bahkan ketika saudara berubah persepsi terhadap kasih Allah itu sendiri, dia tidak berubah. Anda yang berubah dan saya. Tetapi dia tidak pernah berubah. Dalam kesetiaan, apakah Allah berubah? Hal mustahil, Allah bisa berubah dalam kesetiaannya. Dia tidak pernah berubah, saudara-saudara. Dia selalu setia dan dia tetap setia. Anda tidak setia, Anda melakukan hal-hal yang menyakiti dia, dia tetap setia kepada saudara dan saya. Dia selalu setia dan tidak pernah tidak setia. Itulah Allah kita, saudara. Dalam hal-hal yang lain, dalam kuasa, saudara-saudara. Apakah kuasa Tuhan berubah? Itu hal yang tidak mungkin. Tidak pernah kuasa Tuhan berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Dari kekal sampai kekal, saudara. Kuasa Tuhan tidak ada perubahan sedikit titik pun padanya, saudara. Dia tetap Allah yang maha kuasa. Dia tetap Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dia tidak berubah dalam semua itu. Yang berubah kita. Persepsi kita berubah tentang Allah. Segala hal-hal dalam diri kita diukur dengan perasaan kita tentang Allah. Tapi saudara, kasih Allah tidak hanya bisa dibatasi pada perasaan. Kuasa Allah tidak bisa kita ukur dengan perasaan kita. Kesetiaan Allah tidak bisa kita ukur dengan perasaan dan situasi hidup kita. Dia tidak akan pernah berubah. Yang berubah adalah perasaan saudara, situasi-situasi saudara berubah oleh perasaan-perasaan saudara. Tetapi ingat, Allah tidak berubah. Dan sekali dia berkata dia tidak berubah, maka itu sudah pasti. Karena di dalam Allah tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Di dalam mulutnya, kata 1 Petrus juga dikatakan, tidak ada dusta. Dia tidak bisa berdusta. Dia tidak mengenal dusta. Karena dia tidak mengenal dosa, padanya tidak ada dosa.
Tetapi kita bersyukur, saudara-saudara. Dia dijadikan dosa. Artinya apa? Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa dengan cara dosa kita ditimpakan kepadanya. Dan kebenaran, kekudusannya itu yang menjadi bagian milik kita. Salib, saudara-saudara, terjadi pergantian di atas salib. Pergantian tempat. Salib adalah tempat orang berdosa, orang tidak benar, orang tidak baik, orang fasik, saudara-saudara. Salib adalah tempat orang yang dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh Allah. Ya, salib adalah tempat orang-orang yang harus masuk di dalam neraka, saudara-saudara. Salib adalah tempat di mana, saudara, adalah tempat segala kekotoran dan segala, saudara-saudara, hal yang jahat di sanalah dipakukan. Dan Yesus menggantikan kita di sana. Dia dipaku di sana untuk semua itu. Dan semua kebenaran Kristus, semua kebaikan Kristus, semua kasih Kristus, semua kelayakan Kristus di hadapan Bapa di surga, itu menjadi bagian milik kita. Semua saudara-saudara cinta kasih Yesus, semuanya itu menjadi bagian kita. Sedangkan amarah Allah terhadap dosa itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Untuk apa, saudara-saudara? Dengan demikian, saudara, kita manusia mengalami perubahan ke arah yang baik, bukan perubahan yang merosot, tetapi perubahan yang mengalami perubahan yang baik. Dari yang jahat menjadi yang baik, dari yang tidak benar menjadi benar, dari yang tidak kudus menjadi kudus, saudara-saudara, yang tidak layak menjadi layak, yang dimurkai menjadi dikasihi, saudara-saudara. Itulah kita. Kita menerima semua itu karena Kristus Yesus yang naik di atas kayu salib. Itu sebabnya 1 Korintus pasal yang ke 5:17, saudara, 5:17 dikatakan, 2 Korintus 5:17, kamu yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita manusia baru. Di dalam Kristus kita diubah. Dalam Kristuslah pembaharuan itu, saudara. Dalam Kristus perubahan ke arah atau kepada yang menjadi lebih baik, lebih berguna, lebih, saudara-saudara, memiliki tujuan-tujuan yang mulia. Hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Tidak terjadi pada hal yang lain dan pihak lain, saudara. Hanya di dalam Yesuslah perubahan yang sejati, pembaharuan yang sejati, restorasi atas keseluruhan hidup kita, jasmani, rohani, materi, saudara-saudara. Kehidupan kita, keseluruhan masa depan kita, itu hanya bisa diubah dari yang tidak baik menjadi yang sangat baik dan sempurna di mata Tuhan, saudara. Itu hanya bisa terjadi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang belum kenal Yesus, yang sedang mendengar ini, ayo buka hatimu, datang pada Yesus. Dialah yang bisa merubah engkau. Rumah tanggamu hanya bisa berubah menjadi setia kalau Yesus engkau sembah hadir di hidupmu. Yesus hadir dalam rumah tanggamu dan dia dihormati, disembah, dimuliakan, diikuti ajaran-ajarannya. Maka saudara, itulah yang membuat rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, penuh dengan canda tawa yang sukacita, yang tidak dibuat-buat tetapi sejati datang dari Tuhan dalam hidup kita, karena karakter-karakter Tuhan ada di dalam setiap pribadi di rumah tangga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu jangan biarkan saudara-saudara kehidupanmu tidak mengalami perubahan ke arah yang semakin naik, lebih baik naik, dan di mata Allah sempurna. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan biarkan dirimu tidak mengalami itu. Itu hanya bisa terjadi di dalam Yesus. Karena itu datang pada Yesus, buka hatimu, biarkan Yesus masuk dalam hatimu. Bagi saudara-saudara yang percaya Yesus selama ini, jangan saudara-saudara sampai saudara tidak menaati saudara-saudara akan Kristus Tuhan kita itu. Karena di dalam dialah kita mengalami anugerah, kasih dan kemurahan yang besar. Di dalam dialah yang terbaik kita terima. Di dalam dialah rumah tanggamu, suamimu setia, istrimu setia, dan anak-anakmu hormat dan taat, saudara-saudara.
Di dalam Dialah segala kehidupan rumah tanggamu diberikan kebahagiaan dan kesempurnaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan saudara-saudara, karena itu bergembira karena Tuhan. Puji-puji Dia senantiasa, muliakan Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, besarkan Dia di dalam seluruh kehidupan. Hormati Dia. Firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel, siapa yang menghormati Allah akan dihormati oleh Allah. Karena itu saudara, hormati Allah dalam seluruh hidupmu, dan engkau akan dimuliakannya senantiasa dalam segenap hidupmu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau penuh anugerah, Engkau penuh kasih karunia. Engkau tidak berubah dalam kasih, kuasa, dalam segala kepribadianmu yang mulia itu. Engkau tidak berubah, dan itu mengubah hidup kami melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Menjadi bagian kami semua, menjadi milik dalam hidup kami Tuhan. Yang membawa hidup kami dimuliakan dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Oleh karena Kristus yang telah memuliakan kami melalui pengorbanannya di salib. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, dan berkat-Mu atas umat-Mu menyertai di sepanjang hari-hari ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, tetaplah di dalam Kristus Yesus, sama seperti Rasul Paulus berkata, pada akhirnya bisa berkata, aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup dalam iman kepada Yesus Kristus anak Allah itu yang sudah mati di salib dan menyelesaikan semua. Terpujilah Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.